Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang gempa bumi. Kelompok 2 terdiri dari Ahmad Irfan, Arum Kusuma Ramadhani, Kai Alfarizi Irawan, Nazwa Zaskia, Puan Alaya Wiharto, dan Zafira Alaida. Pengertian gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran atau getar-getar yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi biasa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi. Frekuensi suatu wilayah mengacu pada jenis dan ukuran gempa bumi yang dialami selama periode waktu. Selanjutnya, penyebab umum gempa bumi dibacakan oleh Arum Kusuma. Penyebab umum gempa bumi yang pertama yaitu pergeseran lempeng bumi. Untuk gempa bumi yang diakibatkan oleh pergeseran lempeng ini disebut gempa tektonik. Lempeng yang bergeser ini akan menimbulkan tekanan pada pinggiran lempeng. Saat itulah gempa bumi terjadi. Yang kedua yaitu letusan gunung berapi. Gempa bumi juga biasanya terjadi karena adanya aktivitas pergerakan magma di dalam gunung berapi. Gempa seperti ini dapat menjadi gejala sebelum terjadinya letusan gunung berapi. Gempa yang disebabkan oleh letusan gunung berapi ini disebut dengan gempa vulkanik. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kai Alfaris. Yang ketiga, ada kejadian alam seperti tanah longsor. Fenomena alam seperti tanah longsor, goyang runtuh, dan sebagainya juga bisa menyebabkan gempa bumi. Gempa yang disebabkan oleh faktor ini biasanya hanya berdampak kecil dan wilayah cakupannya sempit. Gempa ini biasanya disebut sebagai gempa runtuhan atau terban. Yang keempat, ada faktor non-alam. Campur tangan manusia juga ternyata bisa menyebabkan terjadi gempa bumi. Gempa yang disebabkan oleh manusia biasanya dinamakan seismisitas terinduksi. Misalnya saja dengan menguji coba peledak berkekuatan tinggi seperti bom atom atau hulu ledak hidrogen juga bisa memicu gempa bumi. Materi akibat atau dampak gempa bumi akan dijelaskan oleh Ahmad Irfan. Akibat atau dampak gempa bumi, kejadian gempa bumi dapat menimbulkan bahaya ikutan lain yang terkadang lebih banyak membawa korban dibandingkan dengan dampak akibat gempa bumi itu sendiri. Contohnya, tsunami, bangunan roboh, kebakaran, tanah longsor, runtuhan batuan, rekahan tanah, kecelakaan industri seperti di Fukushima, Jepang, banjir akibat runtuhnya bendungan ataupun tanggul penahan lainnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Zafira Alaida. Tindakan saat terjadi gempa bumi. Di dalam rumah, getaran akan terasa beberapa saat. Masuklah ke bawah meja. Jika tidak memiliki meja, lindungilah kepala dengan bantal. Di sekolah, berlindunglah di bawah kolong meja. Jika gempa mereda, keluarlah berurutan, carilah tempat lapang. Jangan berdiri dekat gedung, tiang, dan pohon. Selanjutnya akan dibacakan oleh Puan Alaya. Di gedung mal, bioskop, dan lantai dasar mal. Jangan menyebabkan kepanikan, ikuti semua petunjuk dari petugas. Jika terjebak dalam lift, hubungi manajer gedung dengan menggunakan intercom jika tersedia. Di gunung atau pantai, ada kemungkinan longsor terjadi dari atas gunung. Menjauhlah langsung ke tempat aman. Cepatlah ke dataran yang tinggi jika Anda berada di pantai. Di dalam mobil, saat terjadi gempa bumi besar, jauhi persimpangan. Pinggirkan mobil di kiri jalan dan berhentilah. Itu saja penjelasan dari kelompok kami. Maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.